Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang materi kaidah amar dan nahi yang ditugaskan oleh Pak Agus Irawan yang beranggota Bayu Perdana Putra, Husnul Lutfi, Muhammad Sabir Al-Fikri, Nurgita Aprilia, Wahyudi, dan Zaskia Rahmanur Hakim. Kaidah amar. Pada dasarnya, amar atau perintah itu menunjukkan kepada wajib. Maksudnya adalah jika ada dalil Al-Quran ataupun Al-Hadis yang menunjukkan perintah wajib, apabila tidak dikerjakan perintah tersebut maka berdosa. Kecuali dengan sebab ada karinah, di antaranya adalah sebagai berikut. Nah atau sunnah, isyarat, membimbing atau membuat petunjuk, ibahah, boleh dikerjakan atau boleh ditinggalkan, tahdid, mengancam atau menghardik, tazkir, menghina atau merendahkan derajat, tazij, menunjukkan kelemahan lawan bicara, taswiyah, penyamaan, takdzib, pendustaan, talkhif, membuat sedih atau merana, takwin, penciptaan, tafwid, penyerahan, imtinan, menyambut nikmah, ikhram, memuliakan, doa, memohon. Kaidah amar yang kedua. Perintah itu pada dasarnya tidak menghendaki pengulangan atau berkali-kali mengerjakannya. Maksud kaidah ini adalah bahwa suatu perintah itu apabila sudah dilakukan tidak perlu diulang kembali. Contohnya dalam mengerjakan ibadah haji, wajib dikerjakan sekali seumur hidup. Kaidah ini dapat dipergunakan dalam sebuah kewajiban. Dalam kaidah ini tidak dapat berdiri sendiri, namun perlu diperhatikan adanya ilat, sifat, dan syarat. Maka amar perintah tersebut dikerjakan harus berdasarkan ilat, sifat, dan syarat. Kaidah amar yang ketiga. Perintah itu pada dasarnya tidak menunjukkan kepada kesegaraan. Maksud dari kaidah ini adalah sesungguhnya perintah akan sesuatu tidak harus segera dilakukan, sebab melaksanakan perintah tidak terletak pada kesegarannya, namun berdasarkan pada kesempurnaan dan kesiapan untuk melakukannya. Tidak dilihat dari penghususan waktu melaksanakannya. Contohnya, perintah untuk melakukan ibadah haji tidak harus segera dilaksanakan, namun menunggu kemampuan dan kesanggupan seseorang untuk melakukannya. Kaidah amar yang keempat. Maksud kaidah ini adalah bahwa hukum perantara wasilah suatu yang diperintahkan berarti juga sama hukumnya. Contohnya, seseorang diperintahkan melaksanakan sholat, maka hukumnya mengerjakan wasilah, yaitu wudu, bagi seseorang tersebut sama kedudukannya bagi perintah. Kaidah amar yang terakhir, yaitu perintah sesudah larangan berarti diperbolehkan mengerjakan kembalikannya. Maksudnya adalah sesudah dilarang mengerjakan kemudian diperintahkan untuk mengerjakannya berarti pekerjaan tersebut boleh dikerjakan. Contohnya, pada awalnya tidak diperintahkan atau diwajibkan ziarah kubur, namun pada akhirnya diperintahkan untuk ziarah kubur. Maka perintah ziarah kubur tersebut berhukum boleh atau mubah. Baik, selanjutnya kaidah nahi yang pertama. Pada asalnya nahi itu menunjukkan pada haram. Maksudnya dari kaidah ini adalah apabila dalil itu isinya larangan, maka dalil tersebut menunjukkan keharaman. Karahah, makruh, takhir, meremehkan, bayanul akibah, menerangkan akibat, isyarat, petunjuk, doa, berdoa, tasyid, membuat putus asa, istinas, menenteramkan. Kaidah nahi yang kedua adalah maksud dari kaidah ini adalah bahwa larangan itu mengandung unsur kerusakan yang mutlak, yaitu apabila larangan dilakukan oleh seseorang maka akan membahayakan bagi dirinya dan orang lain. Kaidah nahi yang ketiga adalah pada asalnya nahi itu menghendaki adanya pengulangan sepanjang masa secara mutlak.
Maksud kaidah ini adalah bahwa sesuatu larangan itu bersifat kelanjutan. Larangan itu harus ditinggalkan untuk selama-lamanya. Baik, kaidah selanjutnya, kaidah nahi yang keempat adalah larangan terhadap sesuatu itu berarti perintah, kebalikannya. Maksudnya, kaidah ini adalah apabila seseorang dilarang untuk mengerjakan berarti berlaku perintah untuk mengerjakan kebalikannya. Baik, itulah penjelasan dari tentang kaidah amar dan nahi. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.